Pemasaran masih menjadi salah satu kendala utama pengembangan produk oleh-oleh berupa olahan makanan lokal di sejumlah KTW yang ada di Kulon Progo. Menyikapi hal itu, Asosiasi Mulia Boga Nusantara Kulon Progo berharap pemerintah dapat memfasilitasi dengan menyediakan tempat promosi strategis guna memasarkan produk mereka. Sentra olahan pangan lokal Ralifa terletak di Dusun Perang Sendang Sari Pengasih Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi salah satu contoh sukses kelompok wanita tani yang mampu menciptakan produk oleh-oleh makanan khas Kulon Progo. Berdiri sejak tahun 2010 silam, kelompok ini aktif memproduksi berbagai macam olahan pangan bernilai jual tinggi dengan memanfaatkan umbi-umbian lokal yang banyak terdapat di desa mereka. Umbi-umbian seperti singkong, garut, ubi ungu, ubi kuning, gembili, hingga gadung dan pisang berhasil mereka sulap menjadi produk olahan pangan modern seperti cheese stick mokaf, keripik dan ceriping pisang, mie mokaf, hingga tiwul insan. Memanfaatkan alat seadanya, kelompok yang dianggotai ibu-ibu rumah tangga ini bahkan sudah mampu menjual produk mereka secara mandiri hingga ke berbagai daerah, termasuk ke sejumlah toko oleh-oleh di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski memiliki potensi cukup besar, tapi produk oleh-oleh hasil produksi mereka belum mampu terpromosikan secara maksimal. Hal itu salah satunya disebabkan tidak adanya tempat promosi strategis yang dapat memasarkan produk mereka kepada wisatawan yang berkunjung ke Kulon Progo. Dari tepung mokaf itu yang paling laku cheese stick sama tiwul instannya. Mie juga lumayan banyak karena produk yang mie mokaf itu masih paling terbaru. Untuk perharinya kita untuk olahannya yang sudah siap saji itu kita setornya ke toko-toko itu nggak setiap hari tapi per minggu. Alhamdulillah per minggunya bisa untuk cheese stick dan mie-nya itu bisa sampai 30 sampai 50 piece. Biasanya kalau ke toko oleh Ibarbo itu setiap bulannya itu sampai 70. Ya mungkin karena selama ini kita belum punya semacam besar ya yang untuk bisa berjualan sehari-hari. Mungkin harapan kami kalau ada itu bisa dibangunkan semacam pasar tani yang itu dimana kami dan teman-teman itu bisa memasarkan produk-produk kami setiap harinya, mungkin di sekitaran alun-alun atau di taman budaya atau di tempat mana yang itu ramai oleh pengunjung dan itu mudah dijangkau sehingga pemasaran kami akan lancar. Selama ini, anggota Asosiasi Mulia Boga Nusantara Kulon Progo sendiri telah berupaya memasukkan produk mereka ke sejumlah minimarket hingga gerai UMKM Bandara Internasional Yogyakarta. Namun karena dikenai biaya terlalu tinggi, akhirnya produk mereka pun menjadi tidak laku. Para pelaku UMKM ini hanya berharap pemerintah dapat membantu secara optimal sehingga produk mereka dapat lebih dikenal sebagai oleh-oleh khas Kulon Progo. Demikian Jatmiko Hadi, TVRI Yogyakarta melaporkan.